Supaya kita bisa semangat belajar hari ini, kita awali kegiatan kita dengan tepuk PPK. Oke, siap? Siap. Ya, kita mulai tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang sebelum kita mulai kita punya kegiatan pembelajaran kita sebagai umat yang beriman, mari kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kepada anak Rara, saya persilahkan untuk memimpin kita dalam doa. Semuanya silahkan berdiri kembali. Silahkan. Anak Rara, Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. oke baik, terima kasih kepada anak Rara. Silahkan duduk kembali. Ini ada yang tidak hadir? Iya. Oke baik, terima kasih. Ternyata semuanya hari ini hadir semua di sekolah. Anak-anak perlu diingatkan bahwa duduk baik-baik, kemudian harus disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya, mari kita berdiri kembali, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat materi kali lalu? Masih. Yang kali lalu itu kita bicarakan tentang apa? Ya, selalu menghemat energi. Oke, selalu menghemat energi. Kira-kira contoh menghemat energi tempoh hari itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Contoh menghemat energi itu kira-kira apa? Ina? Menutup keran air setelah digunakan. Oke, mungkin ada jawaban lain yang terkait dengan menghemat energi, silakan saya. Mematikan kompor setelah digunakan. Mematikan kompor setelah digunakan. Itu semua adalah contoh menghemat penggunaan energi. Sekarang silakan perhatikan terang. Materi kita hari ini yaitu tema 2 tentang selalu berhemat energi. Subtema 2 manfaat energi. Pembelajaran 1. Mengapa kita membahas materi ini pada hari ini? Silakan perhatikan di dalam kembali. Tujuan mengapa kita membahas materi ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, peserta didik mampu mempraktikkannya cara membuat produk, dalam hal ini kipas, dengan langkah-langkah yang benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan manfaat yang terakhir, setelah pengamatan, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Itulah mengapa kita harus membahas materi ini. Bisa paham sampai di sini anak-anak? Bisa. Terima kasih. Ya. Sekarang amati gambar yang ada di dalam ini. Sekarang
Kira-kira apa? Ya, silakan sebutkan. Setrika. Setrika. Oke, bagus. Apa lagi? Kipas angin. Silakan. Angin. Kipas angin. Oke, bagus. Yang berikut. Lampu. Oke, berikut. Magic ball. Masih ada? Blender. Blender. Oke, bagus. Yang lain? Masih ada? Masih ada? Ya, silakan. Oven. Oven. Bagus. Mungkin masih ada? Silakan. Kompor. Kompor. Kompor apa? Kompor listrik. Kompor listrik. Bagus. Ya. Itu semua adalah benda-benda di rumah yang memanfaatkan energi listrik. Oke. Yang telah adik-adik jawab tadi, silakan perhatikan kembali di dalam. Itu adalah benda-benda elektronik yang biasa digunakan di rumah. Tadi ada yang menyebutkan magic, setrika, oven. Oke, pertanyaannya adalah magic, setrika, dan oven itu merubah energi apa menjadi apa? Silakan. Ya. Energi listrik menjadi energi panas. Ya, energi listrik menjadi energi panas. Yang berikut. Ya, tadi ada yang menyebutkan bahwa ada kipas angin dan juga ada blender. Kira-kira kipas angin dan blender itu mengubah energi apa menjadi apa? Yang tahu angkat tangan. Energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik menjadi energi gerak. Mungkin ada gabungan lain? Sama? Sama, ya. Blender dan kipas angin itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Oke. Yang berikut. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa di rumah juga ibu-ibu yang memanfaatkan energi listrik itu adalah lampu. Kira-kira lampu itu perubahan energi apa menjadi energi apa? Silakan. Energi listrik menjadi energi cahaya. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Ya. Lampu adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Oke. Kemudian, benda di rumah juga ada salon dan gitar. Kira-kira salon dan gitar itu perubahan energi apa menjadi energi apa? Yang tahu silakan angkat tangan. Silakan saya. Energi listrik menjadi energi Energi listrik menjadi energi bunyi. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Silakan perhatikan gambar di dalam. Gitar ini dan juga salon ini merupakan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Itu semua adalah benda-benda di rumah yang memanfaatkan energi listrik. Nah, adik-adik, benda-benda di dalam atau benda-benda yang sudah kita bahas tadi merupakan benda-benda yang tidak menghemat energi minyak bumi karena dia menggunakan energi listrik. Bagaimana caranya kita agar energi itu tidak cepat habis? Bagaimana cara kita agar energi itu tidak cepat habis? Silakan. Menghemat penggunaan energi listrik. Ya. Kira-kira bagaimana cara menghemat energi listrik terkait dengan hal itu tadi? Silakan. Mematikan TV ketika tidak ditonton. Oke, baik adik-adik. Dalam materi ini tadi, di materi tema 2, subtema 2 ini tadi, kita membahas tentang menghemat energi listrik menggunakan kipas kertas. Salah satu menghemat energi listrik itu tadi yaitu menggunakan kipas kertas. Bisa paham adik-adik? Bisa paham sampai sini? Oke, sekarang saya minta baca di dalam adalah himbauan menghemat minyak bumi. Silakan baca dalam hati berkaitan dengan bacaan himbauan menghemat minyak bumi. Silakan baca selama 2 menit.
aturan. Kertas yang digunakan dapat berupa kertas kado atau majalah bekas seperti ini. Seperti yang adik-adik sudah bawa semua adik-adik? Sudah bawa semua berkait dengan perlengkapan hari ini untuk membuat kipas kertas? Bagus. Yang kedua, kita harus siapkan lem kertas. Lem kertas. Kemudian yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Yang berikut, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Dan yang berikut, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Dan yang terakhir, kipas siap dipakai. Nanti, teks petunjuk di dalam ibu minta kamu untuk membuat kipas kertas sesuai dengan petunjuk yang ada. Bisa paham? Bisa paham adik-adik? Bisa. Ya. Sekarang, sebelum itu silakan sama-sama kita lihat video yang ada di dalam. Nanti kamu bisa membuat kipas kertas, bisa menggunakan petunjuk yang sudah dibaca tadi pada PowerPoint, bisa juga membuat kipas kertas berdasarkan video yang kamu tonton. Silakan perhatikan dengan baik supaya nanti kamu bisa praktekkannya sendiri. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan. Setelah itu dia buat lem di pinggirnya itu. Perhatikan baik supaya nanti bisa kerjakan. Nanti dalam penyelesaian LKPD tentang membuat kipas kertas, boleh menggunakan kipas yang ada di video, boleh juga menggunakan petunjuk yang sudah kamu lihat pada PowerPoint tadi, tampilan di PowerPoint tadi. Bisa paham? Bisa. Ya. Perhatikan dulu di dalam.
mengamati video tentang cara pembuatan kipas kertas. Tadi juga Ibu sudah tunjukkan langkah-langkah membuat kipas kertas sederhana. Sekarang Ibu minta silakan duduk dalam kelompok yang sudah Ibu bagikan seperti kali lalu. Kelompok 1 silakan bergabung, kelompok 2 silakan bergabung dengan temannya. Kemudian ya silakan bergabung saya. Silakan duduk dalam kelompok. Duduk dalam kelompok. Sekarang Ibu bagikan LKPD yang harus kamu kerjakan di dalam kelompok. Silakan. Ya, silakan. Sekarang Ibu minta silakan perhatikan LKPD itu. Silakan perhatikan LKPD itu. Yang pertama itu adalah meminta adik-adik untuk membuat kipas kertas. Meminta adik-adik untuk membuat kipas kertas. Silakan. Silakan buat kipas kertas sesuai dengan petunjuk tadi. Boleh menggunakan petunjuk yang ada pada PowerPoint atau juga bisa membuat kipas kertas berdasarkan video yang sudah Ibu. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanya ya. Silakan. Kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan ya. Ya, bagus. Sudah selesai? Sudah. Oke, nanti kita lihat dulu teman kita lihat sebentar. Silakan yang kelompok 2. Kelompok 1. Sekarang perhatikan LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya. Sekarang kamu sudah buat kipasnya. Ya di sini. Setelah kamu buat kipas, sajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas yang telah dibuat dengan tepat. Petunjuk-petunjuk membuat kipas ini tadi silahkan kamu tulis di dalam ini. Bisa paham? Silahkan kerjakan. Ya, di sini. Ada ini, di situ suruhannya sajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas yang telah dibuat dengan tepat pada tabel berikut. Silakan tulis langkah-langkah pembuatan kertas kipas kertas yang sudah kamu buat di sini. Silakan tulis. Bagaimana kelompok 1 mengalami kesulitan? Tidak, ya lanjut. Bagaimana anak-anak sudah selesai membuat kipasnya? Sudah tulis juga langkah-langkah membuat kipas kertas dalam tabel yang sudah ada di dalam LKPD? Oke. Karena semuanya sudah selesai, sekarang waktunya saya minta mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja membuat kipasnya di depan kelas. Silakan, 2 orang mewakili kelompok
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ada tanggapan? Oke, silakan. Sekarang silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Saya minta kelompok 2 untuk presentasi hasilnya di depan kelas. Silakan 2 orang mewakili. Sediakan kertas berbentuk segala ukuran. Ambil banyak kertas. Lipat kertas pada satu kalimat ujung sekitar 5 cm. Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda ataupun dari belakang sampai seluruh bagian kertas. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Kita siap ditunjukkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu kelompok 2. Oke. Adik-adik, tadi kamu sudah membuat kipas kertas dan juga sudah menyajikan langkah-langkah membuat kipas di dalam kelompok. Nah, kipas kertas itu adalah contoh hemat energi daripada kita selalu menggunakan kipas angin yang menggunakan listrik, maka kita berusaha untuk beralih menggunakan kipas kertas. Bisa paham sampai situ? Bisa paham? Ya. Oke. Sekarang perhatikan di dalam. Perhatikan di dalam. Sekarang Ibu minta coba perhatikan beragam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari di dalam. Sudah lihat anak-anak? Oke. Gambar yang pertama itu adalah gambar apa? Orang yang sedang membuktikan. Ya? Orang yang sedang membuktikan. Orang yang sedang
spiral dijauhkan dari api lilin. Hasil percobaan nanti silakan kamu tulis dalam tabel yang sudah disediakan. Bisa paham? Bisa. Bisa paham? Oke, ya, silakan kerjakan. Silakan. Ya, silakan. Ya, boleh. Kalau dia tidak mengerti, silakan sampaikan. Kelompok 1 kalau tidak mengerti, silakan sampaikan ya. Laporan kegiatan percobaannya silakan kamu tulis di dalam. Ya, sudah itu, sudah. Ya, silakan tulis laporan hasil kegiatannya di sini. Ya, coba sekarang silakan adik-adik dekatkan. Ya, coba. Hasil percobaannya silakan tulis di dalam LKPD yang sudah tertera di situ. Silakan. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Nah, kita tunggu kelompok 1. Silakan kelompok 1. Di situ ada tulis tujuan percobaan, tulis semua alat-alat yang digunakan tadi, kemudian langkah kerjanya silakan dituliskan, dan hasil percobaannya apa, kesimpulan akhirnya apa silakan tulis dalam tabel. Sudah selesai kelompok 1? Oke, bagus. Karena sudah selesai, kalau saya minta salah satu anak untuk presentasikan hasilnya di depan kelas. Ya, silakan mulai dari kelompok 2. Baca hasil percobaan yang telah kamu buat. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan menggunakan bentuk efektif. Tujuan percobaan membuktikan efektif perubahan untuk alat-alat hasilkan dan sebaliknya. Kesimpulan berdasarkan percobaan dapat diputuskan bahwa energi panas dapat berubah menjadi energi gerak yang dibuktikan dengan tergeraknya kertas ketika terkena panas. Oke, bagus. Berdasarkan hasil kerja dari kelompok 1, ketika mereka mendekatkan kertas spiral dengan api lilin,
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang saya minta kelompok 1. Silakan presentasikan hasilnya. Hasil percobaan kelompok satu kami adalah sebagai berikut. Nama percobaan: perubahan bentuk energi. Tujuan percobaan membuktikan energi mengalami Silakan Mas. alat-alat. 1. Kertas bekas, koran bekas, benang, lilir, pensil, atau ballpoint. Ambil selembar kertas dan gambar seperti contoh berikut. Muncullah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Lubangi salah satu ujung kertas. Ikat dengan benang sepanjang sekitar 50 cm. Ikatkan ujung yang lain pada pensil. Nyalakan lilin, meletakkan kertas spiral di atas api. Hasil percobaan: kertas bergerak ketika mendekati panas api lilin dan sebaliknya. Kesimpulan: berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa energi panas dapat berubah menjadi energi gerak yang dibuktikan dengan geraknya kertas ketika terkena panas. Oke, bagus kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Hasil percobaan kelompok 1 tadi yaitu kertas bergerak ketika mendekati api lilin dan sebaliknya. Ketika dia tidak mendekati api lilin, maka kertasnya tidak bergerak. Maka kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 1 adalah berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa energi panas dapat berubah menjadi energi gerak yang dibuktikan dengan bergeraknya kertas ketika terkena panas. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali. Ya, baik adik-adik, kesimpulan dari kegiatan yang sudah kami lakukan tadi yaitu ketika kertas spiral mendekati api atau mendekati panas dari lilin, maka kertasnya bergerak. Sedangkan ketika kertas tersebut tidak mendekati atau menjauh dari api lilin, maka kertasnya tidak bergerak. Bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa paham? Bisa. Dengan Ibu Meli. Baik. Apakah kalian sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah. Untuk mengetahui betulkah tidak kamu memahami materi hari ini, saatnya kita menyelesaikan soal-soal evaluasi akhir. Sekarang saya bagikan soalnya dan kerjakan soal evaluasi ini secara mandiri. Bisa Pak? Ya. Silakan kerjakan soal itu. Kerjakan secara mandiri. Sudah. Ya, silakan kumpul. Silakan kumpul. Ya, tenang. Oke, sekarang perhatikan di sini. Adik-adik, poin-poin penting dari kegiatan kita hari ini tadi adalah yang pertama apa? Bagaimana cara menghemat penggunaan energi listrik. Contoh tadi menggunakan apa? Kipas kertas atau kipas sederhana yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang kedua adalah energi mengalami perubahan. Energi mengalami perubahan. Contohnya tadi apa? Pada saat kita melakukan percobaan tadi, ketika kertas didekatkan dengan panas lilin, maka yang terjadi adalah kertasnya bergerak. Sedangkan ketika kertasnya dijauh dengan api lilin, maka yang terjadi adalah kertasnya tidak bergerak. Energi panas berubah menjadi energi gerak. Kemudian yang lain tadi adalah misalnya kegiatan menabuh gendang. Kegiatan sehari menabuh gendang yaitu energi angin menjadi energi bunyi. Atau kegiatan di rumah tadi
listrik menjadi energi Gerak. dan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu adalah hal-hal yang penting yang kita bahas pada hari ini. Bisa paham anak-anak? Bisa. Baik, terima kasih. Anak-anak ingat baik-baik bahwa selama masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, harus selalu menggunakan masker, jaga jarak dengan teman. Kemudian kalau kita keluar rumah usahakan selalu memakai masker. Dan karena kita punya kegiatan hari ini sudah selesai, saya minta kepada salah seorang siswa untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa. Silakan anak Ina, silakan. Semuanya silakan berdiri. Ya, Ina. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai.